Jadi kalau saya mengibaratkan kayak gini, kalau ada anak sekolah pulang-pulang sama anak sekolah ikut organisasi lain, kalau di masyarakatnya sama, ya kan? Kalau di masyarakatnya sama berarti dia nggak otomatis gini, harus beda dong. Sama sekolah pulang pergi, sama sekolah yang sok sibuk, So yang sok sibuk. aktif, Oke. sok aktivis ya. Iya. Nah, kita sok aktif, sok aktivis, IPNU ini kan di organisasi. Iya. Kita itu latihan bermasyarakat juga. Kita belajar tentang ilmu komunikasi, ya kan? Kita belajar tentang sosial juga. Kita belajar tentang eh, kehidupan di masa datang. Kita belajar tentang besok kita mau jadi apa, kita pelajari juga lebih. Jadi kalau kita kembali ke IPNU menjadi orang biasa-biasa saja, ya sudah berarti kita gagal. Itu menurut saya. Jadi kalau kita IPNU kembali ke masyarakat, ya sudah. Ketika kita kembali ke masyarakat, kita harus menjadi masyarakat seutuh. Masyarakat yang tahu masyarakat, masyarakat yang mengorangkan masyarakat. Artinya menjadi masyarakat istiqatil. Harus. Jadi pelopor gitu ya. Nah, betul. Bukan hanya kalau pelopor kan kesannya di depan. Enggak harus di Iya. depan, yang penting manfaatnya. Yang Iya. penting tahu kerjaan, enggak waktunya eh contoh kecil ya. Iya. Waktunya kerja bakti kita mantan ketua ranting kok pengen enggak boleh seperti itu juga. Artinya ketika waktunya kerja bakti ya sudah, ayo kita menjadi inisiator. Gitu. Itu tuh. Makanya IPNU ini kan diharapkan menjadi pesantren bagi yang dia yang tidak mondok, menjadi sekolah dia yang tidak sekolah, menjadi rumah dia yang tidak punya rumah, menjadi pesantren jalanan dia yang berada di sana. Jadi semuanya boleh masuk IPNU kok. Kalau ekstrim saya, kalau kita konteks belajar mencari ilmu, bagi saya orang non muslim pun kalau konteksnya belajar ya, ini boleh ikut kegiatan-kegiatan itu mau ngalor-ngalor kalau konteksnya belajar. Kecuali konteksnya dia mata-mata atau apa, wah itu salah. Itu. Jadi kita ini besar, bro. Kita ini besar, ruang kita banyak, jalur akselerasi kita ini loh banyak. Jadi ayo kita manfaatkan. Jangan hanya terkutik. Nah, ini mungkin mindsetnya kader-kader sekarang atau teman-teman yang berproses sekarang itu kalau ranting itu piye kegiatannya apa? Kita rutinan selesai. Ya kan? Iya. Ya kan? Padahal kegiatan kayak podcast kayak gini kan, ini menjadi hal yang menarik juga, ya kan? Sekali-kali gini, sekali ini usul juga ya. Mungkin sekali-kali yang didatangkan di podcast ini jangan langsung istilahnya apa? Itu apa ya? Ini bagi masyarakat Ngadiluhur nggak laku. Saya di sana ketua BC, tapi ketika datang ke Ngadiluhur ya orang akan memandang saya ya sudah. Siapa itu nggak tahu dia. Artinya apa? Padahal pasarnya podcast ini kan diharapkan masyarakat Ngadiluhur. Artinya gitu. Boleh diundang. Mungkin Pak Lurahnya sudah pernah diundang belum? Belum. Wah, habis ini mungkin Pak Lurahnya diundang. Tapi ngundang Pak Lurahnya gini, Pak, ini kan kita pelajar nih, ya kan? Ayo dong, masukan buat pelajar. Kita ini harus gimana? Nasehatin kita gitu. Sama Pak Lurah. Terus habis itu nanti turun lagi kepada Pak RW-nya. Ya, ketua apa ya? Kami tua. Bayan itu nanti kalau sama Bayan cerita tentang manajemen keuangan ke Bayan kan bisa. Tentang mengelola konflik di masyarakat Pak Wo kan bisa. Sampai nanti segmen yang paling bawah. Segmen yang paling bawah Pak RT. Ayo Pak RT. Sampai di program apa Pak RT ya kan? Ayo programnya bisa bareng nggak dengan program IPNO? Contoh kecil misal Pak RT punya, oh iya Mas, aku anggar Agustusan ki khusus komplekku, khusus RT ku ki enek lomba cerdas cermat. Ya apa nek sampean sing gawe soalnya? Kan nggak masalah, kita fair-fair saja kan. Artinya hari ini kalau kita itu ibarat sepeda. Kalau kita nggak diayunkan otomatis jatuh. Kalau pengen kita nggak jatuh harus diayun. Kalau kita nggak mau ayun, ayo kita kolaborasi. Udah. Kuncinya itu. Kalau kita nggak kolaborasi, mati. Itu. Jadi tentang kembali ke masyarakat, ya itu tujuan kita itu kembali ke masyarakat lebih baik. Kalau mungkin dulu orang tua kita, maaf, mungkin ada yang orang tua nyata, ada yang orang tuanya PNS, ada orang tuanya pejabat. Semuanya bisa masuk di itu. Ya, kan? Harapannya belajar menjadi baik, baik, dan manfaatif. Jadi kalau saya berpesan sama teman-temanku, nggak usah mulu-mulu lah. Silahkan membuat kegiatan yang murah, mudah, yang mudah untuk ditiru orang lain. Manfaat.
manfaati. Kalau saya ngomong banyak ini kalau nggak ada perubahan kan sama saja. Artinya kalau bisa ya teman-teman yang diundang ini yang harus baca, baru nanti segmen kedua nanti baru apa ya, Pak. Contoh besok ketika momen pilkada ya, pilihan lurah. Ya sudah, calon lurah ini bukan didebatkan. Di desa calon lurah didebatkan gelut lah. Ya kan? Bukan didebatkan. Ya sudah, calon lurah itu didatangkan, ditanya, "Bapak, misinya apa ini?" Ya kan? Terus kontribusinya kalau Bapak jadi untuk pelajar gimana? Itu. Oh, ya. Itu, Mas. Itu otomatis lurah kan nanti pasti posting story kan, sekarang zamannya story. Lurah aku diundang tahta kan storynya lurah sendelok kan mesti bayan cari RT RT kan delok kabeh kan otomatis anak sapa yang wawancara lurah otomatis ketuanya juga viral nanti kan gitu. Kita itu dipersiapkan untuk memang apa ya, memperbaiki kehidupan masyarakat agen perubahan itu. Jadi yo minimal lah, minimal kalau kader Ibnu ketika besok kembali ke masyarakat, minimal iso tahlil lah. Iya kan? Minimal iso tahlil. Jangan hari ini mungkin kita baik-baik saja ya kan. Hari ini kita ngomong tahlil itu bisa gagah, tapi saya nggak jamin ketika di kota besar hari ini Pak. Artinya mulai kelompok-kelompok tahlil itu sudah mulai terkikis semuanya. Kalah dengan paham-paham yang dakwahnya itu hari ini sudah di kota itu sudah arahnya ke ekstrem radikal. Dakwahnya pakai sembako. Jadi ayo datang ke pengajian saya nanti dapat sembako. Padahal budaya kita itu budaya memberi itu sangat tinggi. Jangan sampai hari ini itu jangan sampai kita banyak oke lah pandemi. Nah, tapi yang harus kita syukuri itu lebih banyak daripada pandeminya. Ya kalau kita nggak mau bersyukur, kita mau 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 bertempat di mana? Allah kan bilang kalau kamu nggak bersyukur jangan ada di bumiku, jangan ada di langitku. Terus penempang gono kan? Ini keren banget. Jadi teman-teman Ibnu ini minimal besok kembali ke masyarakat bisa tahlil. Minimal kalau ketua ya idealnya ketua ranting itu seperti apa ya sudah bisa tahu masyarakatnya siapa. Dulu itu saya ketika saya jadi ketua DKC, saya keluar sampai hari ini jadi ketua PT. Ketika keluar ke Surabaya, saya ini yang menjadi informannya orang-orang luar, menjadi kacamatanya orang-orang luar terhadap. Dan sampean ketika menjadi ketua ranting, kalau melihat ngadi luhur ya sudah dilihat ketuanya. Kalau ketuanya ganteng, perfect, sudah ngadi luhur. Itu Mas. Jadi ya kita mengangkat apa yang kita di situ bumi dipijak pulang untuk kembali ke masyarakat. Harus kembali ke masyarakat. Itu sih. Oke, jadi Ibnu itu kalau saya walaupun menjelaskannya sangat panjang sekali, jadi Ibnu IPNU harus bisa kembali ke masyarakat lagi. Betul. Tidak cuma mendik cuma di Ibnu IPNU. Terus habis itu udah nggak mau kembali ke masyarakat. Oke, mungkin dari penonton mau ada yang beri pertanyaan? Ada yang gabung? Berapa? Keren gua tadi sudah delok nih Puri. Ini di up di YouTube ya? Oh iya. YouTube-nya subscribe-nya berapa? 188. Mungkin 100 tahun yang akan datang. Nah, disosialisasikan. Kalau ini kan yang tahu mungkin hanya teman-teman itu kan. Kali-kali ketua Karang-Taruna. Di teman-teman Karang-Taruna ya. Level ya. Subscribe juga. Ngadiluhur ini luar biasa loh. Udah Pak Bupati itu juga pentolonnya Boro dimakannya. Nah, Pak Yung udah nggak usah diragukan. Pak Yung ini dulu satu kelas kalian saya. Ini pengalaman organisasi jam terbangnya lebih tinggi Pak Yung. Itu sih. Ya hari ini banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya cuma pakai
kita rutinan selesai. Kalau beberapa hari yang lalu ada teman-teman ranting juga yang datang ke saya ngomong, kegiatanmu apa? Pindahnya Magista nggak? Siap. Yaudah. Magista kan? Iya. Terus setelah Magista kita ada rutinan nggak? Rutinan yang pas pertama kita berapa? Ada 40-an. Yang ikut rutinan berapa? 12. Yes. Kan jumlahnya. Berarti kan ada yang nggak menarik di situ. Harus dibuat menarik dong. Ini PR kita sebagai organisatoris, mengatur, mengelola, melakukan segala itu kan. Iya. Jadi kalau rutinan itu biar menarik kayak gimana? Betul. Kalau rutinan hari ini dalam rutinan kan ada yang dilaksanakan teman-teman itu ada yang melakukan 1 bulan sekali. Ada yang melaksanakan setiap malam Jumat, ya kan? Setiap malam Jumat itu mungkin Jumat pertama buat nyetir, Jumat kedua buat nyetir, buat Jumat ketiga, Jumat keempat ya sambil belajar apa gitu kayak bedah buku bisa, ya kan? Diskusi bisa, sambil belajar medsos bisa, semua kan punya HP kan. Terus belajar mendatangkan uang dari HP. Jangan sampai loh besok ketika kader ibu itu ketahuan info locker. Itu jangan sampai ini kader ibu itu semaksimal mungkin harus mengeluarkan locker. Jangan sampai lah pokoknya kalau ketahuan kader Ibnu kok info locker makin samane sampai harus gitu. Karena apa? Hari ini kalau orang bilang cari kerja susah, bukan susah, awakmu sing males kan. Ya sekarang misal nih, misal ya kan. Alat podcast ini kan nggak kepake. Terus saya foto, saya up di story saya up di Facebook saya up di Instagram saya, minat Japri. Kira-kira peluang ada yang beli nggak? Ada lah. Jadi kalau orang istilahnya apa ya? Cari kerja susah, bukan susah, kamu yang males. Mau apapun sekarang bisa menjadi uang. Ya kan? Kita belajar banyak sama Lord Ghazali lah. Yang NFT, foto ya kan? aja. Foto saja. Satu hari gini, besok gini, hari besok gini, ya kan? Selama 5 tahun. Uang berapa M kemarin? 13 miliar. Kamu cari uang 13 miliar itu belum tentu mulai hidup sampai besok mati belum tentu dapat uang segitu ya kan? Itu cuma 5 tahun